Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Maulida. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu meringkas buku dari Lamhot Sitorus yang berjudul Algoritma dan Pemrograman. Nah, jadi apa sih algoritma itu? Jadi, algoritma berasal dari kata Al-Khawarizmi yang terdapat di buku Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Nah, jadi beliau merupakan seorang ahli matematika dari Persia yang memiliki buku dengan judul Al-Ja'bar wal Muqabalah. Nah, jadi algoritma adalah susunan langkah penyelesaian suatu masalah secara sistematika dan logis. Nah, terdapat dua kata yang menjadi perhatian dalam definisi, yaitu sistematis dan logis. Nah, selanjutnya kriteria algoritma. Jadi algoritma ini memiliki beberapa kriteria. Yang pertama yaitu input. Jadi suatu algoritma harus memiliki 0 atau lebih masukan. Nah, setelah adanya masukan pasti ada pengeluaran dong. Jadi algoritma memiliki output. Algoritma dibuat untuk tujuan menghasilkan sesuatu yang diinginkan, yaitu berupa hasil keluaran. Selanjutnya finiteness, yaitu setiap pekerjaan yang dikerjakan pasti berhenti. Yang selanjutnya definiteness, yaitu tidak menimbulkan makna ganda atau ambigus. Dan yang terakhir adalah effectiveness, yaitu langkah-langkah algoritma dikerjakan dalam waktu yang wajar. Selanjutnya struktur dasar algoritma. Nah, jadi algoritma ini memiliki tiga struktur dasar. Pertama yaitu algoritma sekuensial. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, algoritma sekuensial inilah yang sering kita lakukan. Jadi algoritma sekuensial itu adalah langkah-langkah atau aksi-aksi yang dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya. Jika urutan penulisannya diubah, maka ada kemungkinan akan memberikan hasil yang berbeda pula. Nah, yang kedua adalah algoritma percabangan atau branching. Jadi percabangan ini hanya mengerjakan satu aksi dari dua atau lebih pilihan yang diberikan. Selanjutnya adalah algoritma perulangan atau looping. Nah, banyak kegiatan kita dalam sehari-hari yang harus dilakukan secara berulang-ulang. Saya makan, jalan, naik tangga, dan aktivitas lainnya. Jadi dalam membuat algoritma juga ada perulangan, yaitu melaksanakan satu atau beberapa aksi secara berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan atau kondisi. Selanjutnya adalah prinsip kerja algoritma. Nah, pada dasarnya algoritma merupakan deskripsi pelaksanaan suatu proses sehingga proses akan dikerjakan sesuai dengan algoritma yang telah ditulis. Jadi prinsip kerja suatu algoritma ini adalah adanya masukan ke dalam algoritma yang akan diproses dan akan memberikan hasil yang diinginkan. Selanjutnya adalah teks algoritma. Nah, pada dasarnya algoritma selalu disusun dalam tiga bagian. Yang pertama, judul algoritma, yaitu penjelasan singkat tentang algoritma apa yang akan dikerjakan. Yang kedua, deklarasi. Nah, deklarasi ini adalah mendeklarasikan atau mendefinisikan semua nama yang digunakan dalam deskripsi algoritma, seperti nama variabel, nama konstanta, nama type, nama fungsi, dan nama prosedur. Dan yang terakhir adalah deskripsi. Jadi semua aksi yang penyelesaian masalah akan ada pada bagian ini. Nah, selanjutnya adalah representasi algoritma. Nah, langkah-langkah penyelesaian masalah ditulis dengan menggunakan cerita seperti halnya dalam bahasa sehari-hari. Langkah-langkah penyelesaian masalah dibuat dalam urutan simbol khusus, urutan simbol sesuai dengan arah tanda panah. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah penyelesaian masalah dituliskan mirip atau menyerupai program. Pseudocode tidak spesifik terhadap salah satu bahasa pemrograman. Suatu algoritma dapat diterjemahkan ke dalam program dengan
maka dibutuhkanlah alat bantu yang berbentuk diagram alir atau flowchart. Nah, flowchart menggambarkan urutan logika dari suatu prosedur pemecahan masalah, sehingga flowchart merupakan langkah-langkah penyelesaian masalah yang dituliskan dalam simbol-simbol tertentu. Nah, diagram alir ini akan menunjukkan alur di dalam program secara logika. Nah, selanjutnya simbol-simbol flowchart. Jadi, flowchart ini memiliki beberapa simbol ya. Misalnya ini, dan ini. Selanjutnya contoh flowchart. Jadi kita akan membuat flowchart untuk menghitung komisi yang diterima salesman berdasarkan hasil penjualan yang dicapainya. Nah, seorang salesman mendapat komisi 5% dari penjualannya. Masukan bagi algoritma adalah nama salesman dan nilai penjualan yang dicapainya. Tampilkan ke piranti keluaran nama salesman, nilai penjualan yang dicapainya, besar komisi yang diperolehnya. Jadi inputnya adalah nama salesman, penjualan. Prosesnya komisi 5% dikali penjualan, sedangkan outputnya nama salesman, penjualan, dan komisi. Nah, ini dia gambar flowchart dari soal sebelumnya. Yang pertama kita menggunakan simbol untuk memulai ya, simbol terminal. Yang kedua kita menggunakan simbol input, yaitu dimana inputnya nama sales dan penjualan. Selanjutnya simbol proses. Prosesnya itu komisi sama dengan 5% dikali penjualan. Nah, kemudian simbol yang berbentuk lingkaran ini adalah simbol konektor atau menyambung di halaman yang sama. Kemudian simbol outputnya adalah nama sales, penjualan, dan komisi. Dan yang terakhir simbol penutup atau simbol akhir. Nah, selanjutnya adalah pengertian pseudocode. Jadi pseudocode ini berasal dari kata pseudo dan code yang artinya kode semu atau mirip atau menyerupai kode program sebenarnya dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman tertentu. Nah, pseudocode ini menggunakan simbol-simbol yang mirip atau menyerupai kode program dengan bahasa pemrograman tertentu. Nah, flowchart dalam menjelaskan alur logika dari suatu masalah dengan menggunakan simbol-simbol khusus dan dengan gambar. Sedangkan pseudocode ini menggunakan kata-kata namun keduanya mempunyai tujuan yang sama. Nah, yaitu membantu menjelaskan alur logika suatu masalah sehingga mudah membuat program. Nah, selanjutnya contoh pseudocode dibaca nama karyawan dan gaji pokok. Gaji bersih yang diterima pegawai adalah gaji bersih sama dengan gaji pokok tambah tunjangan kurang pajak. Tunjangan karyawan dihitung 20% dari gaji pokok, sedangkan pajak adalah 15% dari gaji pokok ditambah tunjangan. Nama karyawan dan gaji bersihnya dicetak ke piranti